Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaru sabran jamila. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seiring dengan perputaran waktu yang terus berlalu, maka sudah pasti usia kita akan bertambah dan jatah umur yang Allah berikan kepada kita pun akan berkurang. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kelak di akhirat akan Allah mintakan pertanggungjawabannya, termasuk soal umur yang Allah berikan kepada kita. Seiring dengan ini, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, kata baginda Rasul, sampai dia dipertanyakan tentang 4 hal. Apakah 4 hal itu? Yang pertama, kata baginda Rasul, an umrihi fima afnahu. Umurmu kau habiskan untuk apa? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, umur yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak pernah tanya berapa banyaknya usia yang kita lakukan di dunia ini. Berapa usia yang Allah berikan kepada kita di dunia ini? 60 tahunkah? 70 tahunkah? Atau bahkan 100 tahun lebihkah? Allah tidak pertanyakan tentang berapa jumlah umur itu, tetapi Allah pertanyakan, kau gunakan untuk apa umur itu? Maka bisa jadi usia kita 60 tahun, tetapi umur kita di hadapan Allah hanyalah 10 tahun saja. Oleh karena itulah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jangan coba-coba kita bermain-main dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Kita bermain-main dengan umur, kita sia-siakan waktu berlalu dengan tanpa ada artinya di hadapan Allah. Sementara waktu terus berlalu, waktu bergelinding terus berlalu, sementara kita menyia-nyiakan waktu, kita lupa dan penuh dengan khilaf. Padahal malaikat maut tidak pernah lupa dan tidak pernah khilaf tentang tugas yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis baginda Rasul mengingatkan kepada kita, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik budi pekertinya. Untuk apalah usia kita panjang sampai 100 tahun lebih misalkan, tetapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Umur yang Allah berikan kepada kita itu bukan soal panjangnya seberapa banyak umur kita, tetapi apa yang bisa kita isi dalam umur kita. Sebuah ibarah, orang pergi ke pasar bukan ditanya seberapa jam lamanya dia pergi ke pasar,
tetapi seberapa banyak oleh-oleh yang ia dapatkan dari pasar. Kalaupun kita ke pasar menghabiskan 3 jam, 4 jam, 5 jam lebih, tapi yang kita peroleh hanya tahu dan tempe saja, maka tahu dan tempe itu tidak akan mampu membuat hidup kita akan lebih nikmat. Tetapi walaupun kita pergi ke pasar hanya 1 jam, tapi ikan laut kita peroleh, daging kita peroleh, sayur kita peroleh, gula kita peroleh, beras kita peroleh, dan segala kebutuhan hidup kita peroleh, maka dengan bekal itulah kita akan menikmati hidup ini dengan lebih baik. Begitu juga kira-kira usia yang Allah berikan kepada kita. Walaupun Allah berikan kita usia hanya 40 tahun, 50 tahun misalkan, tetapi dalam 50 tahun itu sepenuhnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita. Dalam membagi hidup ini, baginda Rasul bagi dalam 3 bagian. Sepertiga pertama baginda Rasul gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang kedua baginda Rasul gunakan untuk keluarganya. Dan sepertiga yang ketiga baginda Rasul gunakan untuk bekerja dan untuk masyarakatnya. Orang yang terbaik bukanlah orang yang hanya hidupnya habis di masjid, berzikir, bersujud kepada Allah, tetapi melupakan kewajibannya untuk bersama keluarganya, melupakan kewajibannya untuk bermasyarakat, melupakan kewajibannya untuk bekerja. Orang yang demikian bukanlah orang yang terbaik, kata baginda Rasul. Begitu juga dengan orang yang habiskan waktunya hanya untuk keluarganya. Mangan orah mangan sing penting kumpul, katanya. Ia lupa bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Dia lupa bahwa harus bermasyarakat, harus bekerja. Orang yang demikian pun tidak terbaik, kata baginda Rasul. Begitu juga dengan orang yang ketiga yang hanya bekerja siang dan malam. Dia tumpuk harta sebanyak-banyaknya, lupa akan ibadah kepada Allah, lupa akan bakti untuk keluarganya. Orang yang demikian pun orang yang tidak baik, kata baginda Rasul. Maka baginda Rasul memberikan tuntunan kepada kita yang terbaik dalam membagi waktu. Sepertiga pertama adalah untuk ibadah kepada Allah, sepertiga yang kedua untuk keluarga kita, dan sepertiga yang ketiga adalah untuk masyarakat kita, untuk bekerja kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Umur hidup di dunia kita hanyalah singkat, hadirin sekalian. Tahu-tahu dan tahu-tahu semuanya. Baru zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja maghrib, tahu-tahu sudah isya. Baru saja kita menjadi anak, sekarang sudah mempunyai anak. Baru saja kita menjadi cucu, sekarang sudah memiliki cucu. Begitu selanjutnya, umur sangatlah singkat yang Allah berikan kepada kita. Seorang nabi yang bernama Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau menemui ajalnya, protes kepada malaikat maut, "Ya malaikat maut, kau hari ini akan mencabut nyawaku. Kenapa kau tidak beritahukan terlebih dahulu bahwa hari ini adalah hari akhirku hidup di dunia?" Malaikat maut memberikan keterangan, "Wahai Nabi Yakub alaihissalam, dan inilah sesungguhnya keterangan kepada kita semua umat manusia. Sesungguhnya ketika ajal telah tiba, jauh sebelum ajal tiba, Allah telah memberikan aba-aba kepada kita. Perubahan fisik yang terjadi pada kita, uban yang sudah mulai bertebaran, mata yang sudah lamur, pendengaran yang sudah kabur, gigi kita yang meninggalkan permisi satu demi satu. Itu adalah merupakan perubahan fisik yang Allah berikan kepada kita, memberikan tanda bahwa semakin lama kita hidup di dunia akan semakin dekat dengan ajal kita dan akan semakin dekat dengan alam kubur kita. Untuk itulah hadirin sekalian berbahagia, marilah melalui kesempatan khutbah yang berbahagia ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi utamanya dan kepada hadirin semuanya untuk tidak menyia-nyiakan umur yang Allah berikan kepada kita. Mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kelapangan, kesempatan dan umur kepada kita. Kita pergunakan umur ini
untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah, sehingga waktu ajal tiba kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Perkara yang kedua, kata baginda Rasul, seseorang kakinya tidak akan pernah melangkah dan bergeser ke surga atau ke neraka sebelum dipertanyakan 4 hal yang lain. Yang kedua, wa an sababihi fima abnahu. Masa mudamu kau habiskan untuk apa? Umur dan masa muda ini adalah 2 paket yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa Allah tidak pertanyakan masa kanak-kanak kita? Kenapa Allah tidak pertanyakan masa tua kita? Masa kanak-kanak tidak ada hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah perhitungkan adalah umur sejak kita masuk akil baligh sampai kita menemui ajal adalah umur yang akan Allah hisab kepada kita. Dan masa muda adalah masa yang sangat indah. Badan kita masih sehat, kita masih gagah, penuh dengan harta dan kesempatan dan lain sebagainya. Maka masa muda yang demikian yang Allah pertanyakan kepada kita. Sebab orang yang tua beda kondisinya dengan anak yang muda. Yang muda bisa apa saja dilakukan karena kehebatannya, karena kegagahan fisiknya dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka masa muda yang serba bisa itu Allah pertanyakan. Dilarang tidak akan pernah terlarang, dicegah pun tidak akan pernah tercegah. Sebab ketika sudah usia muda adalah masa-masa bagaimana kita segalanya serba indah. Untuk itu maka masa muda Allah pertanyakan kepada kita. Pertanyaan yang ketiga yang Allah pertanyakan di akhirat kelak, wa an ilmihi madza amila bih. Ilmumu kau pergunakan untuk apa? Apakah ilmu yang Allah berikan itu kau gunakan manfaatkan untuk memandaikan orang lain, mencerdaskan orang lain, atau justru dibuat untuk membodohi orang lain yang sudah bodoh? Atau dengan ilmu itu kau bisa membangkitkan semangat ibadah orang lain atau bahkan menyesatkan orang lain? Maka ilmu yang Allah berikan kepada kita itu kelak akan Allah pertanyakan di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah akan pertanyakan kita, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan hartamu yang kau peroleh, Allah pertanyakan 2 hal tentang harta kita. Min aina iktasabahu, kau peroleh dari mana harta itu. Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, dan kau nafkahkan untuk apa harta itu. Kalau harta yang kita peroleh jalannya menggunakan jalan yang halal, maka kehalalan harta yang kita peroleh itu akan Allah hisab. Tetapi apabila harta yang kita peroleh dengan jalan yang haram, maka keharaman harta itu akan Allah azab. Berbeda dengan 3 hal lainnya. Kalau urusan umur, Allah pertanyakan hanya 1 hal, kau gunakan untuk apa umurmu? Tentang masa muda, Allah pertanyakan 1 hal, kau habiskan untuk apa masa mudamu? Tentang ilmu, Allah pertanyakan 1 hal, kau manfaatkan untuk apa ilmumu? Tetapi bagian yang terakhir ini kita harus berhati-hati. Soal harta, Allah pertanyakan kita 2 hal. Dari mana kau peroleh harta itu dan untuk apa harta itu dia nafkahkan? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah 4 hal yang kelak akan Allah pertanyakan kepada kita di hari kiamat. Untuk itulah mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan kesehatan, kesempatan hidup dan umur yang masih panjang ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang lalu biarlah berlalu. Hari ini kita buka lembaran baru untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala maksiat yang Allah larang kepada kita. Sebab umur yang Allah berikan kepada kita, jika sampai waktunya maka kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pastilah akan mati. Tinggal kapan kita menunggu giliran ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga yang hadir ini termasuk manusia-manusia pilihan yang kelak akan mampu mempertanggungjawabkan 4 hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk manusia yang beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wastaghfiru innahu huwas samiul alim. Allah